Halo semuanya, jumpa lagi di Tela Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini daily guidance untuk kita semua ya, apapun zodiaknya. Siapapun yang menemukan video ini berarti untuk kalian. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Oke, mari dan bacaan ini bisa jadi apa saja ya. Maksudnya di sini bisa jadi terkait finansial, terkait politik, terkait cinta, asmara ataupun pekerjaan gitu ya. Ke keluarga. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Ambil saja yang relate dengan kehidupan kalian saat ini gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam ya ke energi siapapun ini atau apapun ini. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Kemarin saya skip untuk daily guidance karena memang saya sedang banyak kegiatan di luar kota. Dan sekarang sudah kembali, senang rasanya bisa kembali ke rumah ya. Dan kembali melakukan reading ini bersama teman-teman sekalian. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung, yang sudah like, subscribe, comment. Itu sangat berarti untuk saya ya. Oke, energi utama yang kita tangkap kali ini adalah The Garden and the Gate. Ya, The Garden and the Gate ini seperti energi yang hendak melewati sebuah dimensi atau sebuah dunia gitu ya, dari dunia satu ke dunia yang lain gitu ya, The Garden and the Gate di sini. Dan tampaknya orang ini, perempuan ini sedang menanti gitu ya, sedang menanti waktu yang tepat untuk supaya dia bisa keluar atau berpindah gitu ya, dari dalam gate ke keluar gate gitu ya. Oke, mari kita lihat saja what's the tea. Ya, saya melihat di sini ada energi the judgment, ada energi the fools, lalu kemudian ada energi the wheel of fortune. Ya, oke. Sekali lagi. Oke, the garden and the gate dibantu dengan kartu SKRT lagi teman-teman. Oke, quick getaway, the runner, and escaping, yaitu tadi ya, saya seperti melihat ada energi ya seperti pintu darurat gitu ya, seperti energi yang opportunity gitu ya, opportunistik. Di sini saya melihat ada semacam kalian itu sedang dalam sebuah gedung dan ada bencana di dalam gedung itu, lalu kemudian kalian melihat ada sebuah pintu darurat gitu ya, yang notabene membantu kalian untuk keluar dari gedung itu dan terbebas dari penjara gitu ya, terbebas dari bencana gitu ya. Kenapa saya bilang penjara ya? Apakah ini ada orang kaitannya dengan seseorang yang di penjara? Ya bisa jadi ya. Ini adalah seperti melihat gerbang kebebasan gitu ya. Oke, mari kita perdalam saja dengan menggunakan tarot. Ini terkait apa? Mohon bantuan semesta. Energi ini terkait apa? Oke, let's shuffle the deck. Oke, sekali lagi. Let's split the deck. Energi pertama, Queen of Pentacles. Energi kedua, Nine of Swords. Energi ketiga, Eight of Wands. Bottom of the deck, the Tower. Ya, ini mungkin erat kaitannya dengan ya kembali lagi ya, Queen of Pentacles di sini adalah Earth energy ya, Taurus
Taurus, Virgo, Capricorn ya. Bisa jadi di sini karena kita masih di ranahnya seasonnya Taurus, teman-teman ya. Dan nanti akan ada 14 Mei ini ada 3 planet yang masuk ke Taurus, yaitu Matahari, Merkurius, dan Venus, di mana kita di sini akan semakin terdorong untuk memulihkan kekacauan di masa lalu ya, khususnya terkait kestabilan, lalu kemudian cara berkomunikasi dan hubungan interpersonal ya di sini ya, dengan adanya Queen of Pentacles di sini. Dan kayaknya di Taurus season ini ada sesuatu yang mengejutkan datang gitu ya. Kalian seperti mendapatkan sebuah rezeki tertentu gitu ya dari semesta, dan itu tidak terduga datangnya. Dan rezeki ini nantinya akan seperti membantu kalian bangun dari mimpi buruk yang begitu lama gitu ya. Dengan adanya energi Nine of Swords di sini. Jadi sepertinya Queen of Pentacles ini adalah sebuah getaway itu tadi ya. Dengan adanya kartu SKRT di sini, quick getaway gitu ya. Jadi semacam emergency exit atau emergency door gitu ya. Exit door gitu ya. Exit door yang notabene tidak kalian duga sebelumnya, dan ternyata ada emergency exit di situ ya. Emergency exit ini mengarah atau dibantu oleh seseorang yang berzodiak tanah gitu ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Dan bisa jadi ketika di season Taurus ini kalian mendapatkan sebuah rezeki, terus akhirnya kalian bisa menabung dan menginvestasikan rezeki itu gitu ya. Dan investasi yang kalian lakukan itu menghilangkan mimpi buruk kalian selama ini gitu ya. Nah, kemudian kalian pun juga nantinya ke depan akan melaksanakan itu. Bisa jadi Eight of Wands di sini itu adalah sebuah pesan cepat. Kalian seperti akan mendapatkan sebuah kabar gitu ya, mendapatkan sebuah kabar, dan ini sangat precise sekali, sangat presisi sekali gitu ya. Jadi ini menuju ke satu arah Eight of Wands di sini, berarti intinya di sini adalah fokus. Kalian berfokus pada sesuatu di sini. Lalu kemudian bottom of the deck-nya adalah The Tower. Ya, ini sesuatu yang mengejutkan ya, sesuatu yang mengejutkan dan mengubah paradigma kalian gitu ya, terkait hidup, khususnya terkait finansial di sini tampaknya ya, dengan adanya kehadiran Queen of Pentacles itu tadi ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Semesta mohon bantuan klarifikasi untuk 3 energi ini. Oke, terima kasih. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, Queen of Pentacles diklarifikasi dengan Ace of Swords, The Hangman, lalu kemudian The Hermit. Ya, 3 energi ini yang mengklarifikasi Queen of Pentacles. Ya, bayangin ya, Queen itu selalu menarik ke dalam, jadi kalian diminta untuk Queen of Pentacles di sini adalah nurturing material yang kalian punya gitu ya, apapun itu harta yang kalian punya. Dan kalian mendapatkan sebuah ide di sini. Ide terkait apapun ya, usaha atau apa ya. Kalian melihat dari perspektif yang berbeda, dan kalian benar-benar berkontemplasi dan memikirkan betul-betul gitu ya, dan kalian menemukan jawabannya. Gitu. Jadi The Hermit di sini juga bisa kalian diminta untuk tidak menghambur-hamburkan uang dulu, diminta untuk nabung-nabung dulu, investasi dulu gitu ya. Lihat ini dari perspektif yang berbeda gitu ya, kejelasan jelas nanti yang namanya investasi itu pasti nanti akan berbunga dan berbuah dengan manis, tapi tidak sekarang gitu ya. Dengan adanya energi The Hangman di sini. Stuck
tapi bukan berarti kalian tidak mendapatkan apa-apa. Kalian mendapatkan sebuah perspektif yang berbeda, kebijaksanaan yang jauh lebih bijaksana, dan akhirnya mengarahkan kalian pada sebuah clarity gitu ya, sebuah kejelasan terkait sisi finansial kalian, ini mau diapain gitu ya. Oke, itu dengan energi Queen of Pentacles. Selanjutnya kita klarifikasi Nine of Swords di sini semesta, mohon bantuan. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's split it. Nine of Swords diklarifikasi dengan Knight of Cups. Lalu kemudian The Judgment. Lalu kemudian Three of Pentacles. Iya, saya di sini merasa bahwa tiga kartu ini itu ada dua skenario itu tadi ya. Intinya ada orang yang hadir di kehidupan kita, lalu kemudian kita seperti tersadar gitu ya, ternyata banyak kesalahan kita di masa lalu terkait pengaturan uang apa segala macam dan sebagainya. Akhirnya kita mengubah paradigma lama karena kehadiran orang ini gitu ya, membantu kita untuk menghapuskan paradigma lama, dan kita diminta untuk bekerja bersama orang ini, kolaborasi dengan menggunakan paradigma yang baru gitu ya. Jadi intinya di sini kalian stepping out of your comfort zone. Jadi kalian seperti mendapatkan perspektif baru dengan adanya energi Nine of Swords di sini. Jadi Nine of Swords di sini adalah never ending nightmare, di mana nasihatnya di sini adalah orang ini hanya perlu keluar dari selimutnya dan bangun gitu ya. Karena ini adalah never ending nightmare. Yang namanya nightmare itu posisi tidur. Jadi akhirnya yang diperlukan orang yang tidur supaya keluar dari nightmare-nya adalah dengan bangun gitu ya. Jadi bangun, keluar dari tempat tidur dan melihat kekenyataan yang sesungguhnya gitu lah, bahwa sebenarnya ada seseorang di sekitar kita gitu ya, atau ada yang sebuah emosi gitu ya. Knight of Cups di sini bisa jadi water sign ya, water sign Cancer, Scorpio, Pisces gitu ya. Orang ini kita diminta untuk kerjasama di situ. Knight of Cups di sini juga bisa ada orang yang menyatakan cinta pada kita, dan akhirnya kita bekerja sama-sama orang itu gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi selanjutnya untuk Eight of Wands. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk Eight of Wands. Oke, 1, 2, 3. Oke, Eight of Wands diklarifikasi dengan Five of Swords. Lalu kemudian Eight of Pentacles. Lalu kemudian King of Cups. Bottom of the deck, Seven of Cups. Iya, dengan adanya bottom of the deck, Seven of Cups di sini ya, itu kalian seperti kebingungan ya di sini ya. Kalian seperti kebingungan siapapun itu. Jadi saya merasa seperti ya itu tadi ya, seperti kita berada dalam gedung itu sedang ada gempa atau ada bencana sesuatu, sedangkan kalian itu kebingungan gitu ya, mau lewat pintu yang mana supaya kalian bisa selamat keluar dari gedung gitu ya. Jadi energinya itu mirip-mirip seperti itu, kebingungan gitu ya dengan adanya situasi di sekitar kalian gitu ya. Itu dengan energi Seven of Cups. Lalu kemudian tadi Eight of Wands diklarifikasi dengan Five of Swords, Eight of Pentacles, dan King of Cups.
Jadi intinya di sini berfokus pada satu hal ya, yaitu yang membuat kalian menang. Gitu ya. Apa yang bekerja untuk kalian teruskan, maksudnya yang bekerja di sini adalah apa yang menghasilkan gitu ya intinya ya, menghasilkan sesuatu yang kalian inginkan gitu ya. Apa yang menghasilkan di sini, buah yang menghasilkan, buah pekerjaan yang menghasilkan itu teruskan. Buah pekerjaan yang tidak menghasilkan, buang saja ya. Jadi di sini kalian diminta untuk keep going, keep working gitu ya. Kalian diminta untuk mix and match. Jadi di sini saya merasa ada energi fokus untuk nyoba-nyoba gitu ya. Nyoba-nyoba trial and error gitu ya, mana yang bekerja, dan kalau sudah menemukan mana yang bekerja, fokus saja pada itu. Gitu ya, dan jangan bergerak kemana-mana gitu ya. Dengan adanya King of Cups di sini, tidak usah mempedulikan apa kata orang gitu ya. Jadi kita tetap berfokus di situ ya. Bagus sekali ya energinya ya, dari pertama, dari bacaan yang dari kartu yang kedua tadi ada Knight of Cups, ada kartu Knight of Cups, lalu kemudian di kartu yang ketiga ada King of Cups. Jadi perubahan dari Knight of Cups menjadi King of Cups. Ya, nice gitu ya. Dimana ini Knight of Cups ini dia membawa misi gitu ya, misi cinta kasih gitu ya, atau apapun itu. Dan nanti ke depan ketika kalian sudah menemukannya, sudah menemukan formula yang tepat gitu ya, kalian akhirnya menetapkan hati gitu ya, dengan adanya energi King of Cups di sini. Menetapkan hati, sudah bukan lagi kalian berada dalam misi, tapi kalianlah misi itu sendiri gitu ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta. Mohon bantuan semesta 3 saran terkait quick getaway di sini. Oke, let's split the deck. Kata semesta yang pertama The Emperor, lalu kemudian Nine of Swords, keluar lagi ya, Nine of Swords, lalu kemudian King of Wands. Bottom of the deck the Fool. Ya, lakukan saja intinya katanya semesta gitu ya. Lakukan saja, kalau kalian melihat kesempatan jangan ragu-ragu gitu ya. Itu adalah tanda-tanda dari semesta gitu ya. Ini pintu emergensi dari semesta yang disediakan khusus untuk kalian gitu ya. Dan kalian diminta untuk ketika melihat tanda-tanda itu segera eksekusi saja, segera lakukan saja apa yang diminta, ikuti saja jalannya gitu ya. Dengan adanya kartu The Emperor di sini, kalian adalah bos dari hidup kalian gitu ya. Kalian tidak perlu mempedulikan orang lain, fokus saja pada tadi ya, jalur yang ditunjukkan semesta tadi ya, emergency exit door itu tadi ya. Lalu kalian di sini diminta untuk tidak terlalu banyak berpikir, keluar dari zona nyaman kalian gitu ya, akhiri mimpi buruk ini dengan usaha kalian sendiri ya. Bangun dari tempat tidur, dari zona nyaman kalian gitu ya. Lalu kemudian semesta juga bilang be brave gitu ya, jadilah seseorang yang pemberani, seseorang yang berani untuk menyuarakan suaranya, berani untuk istilahnya passionate sekali, compassionate sekali. Dan King of Wands di sini adalah Aries energi. Kita di sini kemarin ada 10 Mei Mars masuk ke konstelasi Aries. Jadi kita diminta untuk memanfaatkan energi itu untuk ya memberanikan diri memilih emergency exit door ini sebagai jalan keluar kita menuju kebahagiaan. Ya, oke. Mari kita lihat saran dari bulan ya. Ups.
terlalu banyak. Saya hanya butuh satu saja semesta. Oke. Kita mendapatkan full moon eclipse. Conclusion are within reach, gitu ya. Sedikit lagi kalian keluar dari gedung ya. Sedikit lagi kalian escape dari apapun itu bencananya, gitu ya. Jadi bab terakhir atau kesimpulan sudah dekat, gitu ya. Are within reach. Jadi sedikit lagi kalian keluar dari gedung. Jadi jangan sia-siakan ini, manfaatkan ini, jalani ini dengan berani gitu ya. Jangan ragu-ragu. Lalu kemudian Animal Spirit Oracle. Di sini Animal Spirit apa untuk kita? Oke, terima kasih. Kita mendapatkan Dear Spirit, Love. Itu tadi ya, Knight of Cups itu ya, King of Cups. Be gentle with yourself. You heal with the power of love. See the light in all things. Acknowledge your self-worth and grace. Ya, itu tadi ya. Acknowledge your self-worth gitu ya, dengan adanya energi Queen of Pentacles di sini. See the light in all things gitu ya. Itu dengan energi dear love gitu ya. Oke. Sekian daily guidance untuk hari ini. Terima kasih sudah berkunjung teman-teman ya. Jangan ragu-ragu teman-teman ketika kalian melihat emergency exit door menuju kebahagiaan. Sudah buka pintunya dan lari gitu ya. Raih kebahagiaan kalian. Oke. Sampai jumpa di bacaan daily guidance yang berikutnya. Terima kasih sudah berkunjung. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran. Terima kasih buat teman-teman yang memberikan like, subscribe, dan komennya. Salam satu semesta. Terima kasih.